Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang mubarak ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat Isya adalah salat yang berat buat orang-orang yang munafik. Inna azqala salatin alal munafiqun salatul isya'i wa salatul fajar. Sesungguhnya salat yang berat buat orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Dan sekiranya dia mengetahui manfaat dari salat Isya dan salat subuh, maka jangankan berjalan mendatangi masjid, merangkak pun dia akan mengupayakan, karena tidak memahami apa arti dan maknanya kita salat berjamaah secara di masjid. Ma'asyiral muslimin, jamaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjamaah di masjid kita akan diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 27 derajat. Dan interval waktunya dari satu derajat ke derajat yang lain itu memerlukan waktu 500 tahun. Dikali 27 derajat, 27 kali dengan 500 tahun, berarti 13.000 tahun perjalanan kita. Luar biasa, Pak. Dan dibanding dengan kalau kita salat sendiri, itu 25 kali lipat. Kenapa kita tidak menjalani hal yang demikian? Dan kita sebagai orang yang beriman, tentunya ada rasa, ada kepekaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala nama Allah itu disebut. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Ada respon dari hatinya, ada sinyal dari hatinya tatkala nama Allah disebut. Awal azan tadi, panggilan Allah disebutkan 2 kali 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Ada ndak respon dari hati kita sebagai orang yang beriman? Diulangi lagi. Kenapa belum ada respon?
Berarti sinyal kita redup di hati kita. Tatkala disebut nama Allah, maka semua kecil, hanya Allah yang besar. Allah hanya meminta kepada kita, ingatlah kepada Allah, dan Allah akan ingat kepada kita. Fazkuruni azkurukum wala washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, jangan kamu kufur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kisah zaman dahulu, di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tak tanggung-tanggung kekayaannya, Pak. Tidak ada yang bisa menandingi kekayaannya Nabi Sulaiman. Pada zamannya Nabi Sulaiman dan zaman sekarang dan zaman akan datang, tidak ada yang menandingi kekayaannya Nabi Sulaiman. Tapi dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diabadikan di dalam Al-Quran di surah An-Naml, surat yang ke-27 ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allazi an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika shalihin. Dibanding dengan Korun itu orang juga kaya, tapi dia kufur. Kekayaannya Korun tidak bisa juga dihitung, Pak. Sampai kunci gudangnya itu tidak bisa dibawa dengan kendaraan, saking banyaknya. Sampai-sampai Korun itu mau membuat tangga naik ke langit. Masya Allah. Jangankan mau ke langit, Pak, jarak antara galaksi saja dengan galaksi itu jutaan tahun cahaya baru bisa sampai. Galaksi yang ada di jagat raya ini triliunan, Pak. Apatah lagi mau naik ke langit. Jutaan tahun cahaya dari galaksi ke galaksi. Rumus dari kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik. Untuk mau mengetahui jaraknya dari 1 menit kali 60, karena 1 menit 60 detik. 1 jam kali lagi 60, 1 hari kali lagi 24, 1 bulan kali 30, 1 tahun kali lagi 12 kali. Totalnya lebih 9 triliun kilometer dalam 1 tahun. Ini jutaan tahun cahaya, Pak, dari satu galaksi ke galaksi yang lain. Itu baru di jagat raya, di langit yang pertama. Apatah lagi mau bikin tangga ke langit. Tidak masuk akal. Saking sombongnya nama Korun, hampir setiap sore itu diarak kekayaannya, memperlihatkan kepada masyarakat, kau lihat kekayaan kami. Kita kembali sejenak ke Nabi Sulaiman. Dari doa tadi ada 3 yang penting kita petik dari doa Nabi Sulaiman. Yang pertama, dia meminta nikmat itu supaya dia diberi ilham untuk senantiasa bersyukur nikmat yang diberikan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, nikmat kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
Nikmat supaya bisa dimasukkan ke golongan orang-orang sholihin, orang-orang yang baik. Pas kita punya doa di surah Al-Fatihah, ujung dari surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Jamaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kehidupan ini ada dua potensi dalam diri kita, potensi fujur dan potensi takwa, kemuliaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha. Telah diilhamkan ke dalam diri manusia potensi keburukan dan potensi kemuliaan. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, potensi ini tergantung bagaimana usaha kita, perjuangan kita. Kalau perjuangan kita menuju keburukan, maka keburukan pula lah yang kita tinggalkan dalam kehidupan ini. Kalau kebaikan, maka kita juga akan meninggalkan kebaikan dalam kehidupan ini. Kita akan dikenang dengan kebaikan. Istilahnya manusia mati meninggalkan nama. Kalau nama baik kita bagus, maka kita akan dikenang dengan baik. Kalau nama kita buruk, maka kita akan dikenang dengan keburukan. Orang bijak mengatakan kalau gajah mati meninggalkan gading, karena gading itu punya materi, punya manfaat, bisa dijual, mendatangkan materi. Kalau macam itu mati meninggalkan kulitnya, karena kulitnya bisa bernilai materi. Kalau manusia mati, tidak ada fisiknya yang bisa dijual, Pak, bernilai materi, kecuali amalnya. Kalau amalnya baik, maka dia akan dikenang dengan baik. Kalau dia buruk, maka dia dikenang dengan keburukannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ditambah nikmat dalam kehidupannya. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, maka hidup kita sejahtera, hidup kita makmur. Tapi kalau kita kufur kepada Allah, maka kita akan sengsara dunia dan akhirat. Bersyukur hidup sejahtera, kufur hidup sengsara. Ma'asyiral muslimin, jamaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dua fenomena yang ditampilkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ada yang kaya, diberi nikmat luar biasa, tapi dia pandai bersyukur. Ada orang yang diberikan kekayaan yang tidak tanggung-tanggung, tapi dia kufur. Ini bahayanya, Pak, kalau kita kufur, sehingga di dalam kehidupan kita tidak ada yang bernilai kebaikan, hambar dalam kehidupan kita. Nikmat yang diberikan oleh Allah itu akan dicabut berkahnya,
sehingga kita akan kosong dalam kehidupan kita, sengsara kita, jauh dari kebahagiaan, jauh namanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, terutama buat kami sebagai yang menyampaikan kebaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.